pembelajarannya ya. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Kalau misalnya ke tempat yang banyak orangnya, tetap pakai masker karena sekarang masih ada COVID-19 gitu. Untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan lagi pelajaran informatikanya. Jadi sebelum dimulai pembelajarannya kita berdoa dulu bersama-sama. Dipimpin oleh KM, silakan KM. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Sebelum dimulai pembelajarannya, saya sudah seperti biasa mengirimkan link presensinya, link absensinya ke grup WhatsApp kalian. Silakan dicek, pilih yang tanggal hari ini, lalu pilih hadir. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajarannya. Jadi materi yang akan kita pelajari sekarang adalah berpikir komputasi. Kalau di materi sebelumnya itu kalian cuma mempelajari dasar-dasarnya saja waktu di kelas 10. Kalau kalian masih ingat, jadi kalian setelah melaksanakan pembelajaran ini diharapkan bisa menganalisis berpikir komputasi dengan metode 4 tersebut dengan tepat, jujur, dan bertanggung jawab. Atau bisa dibilang dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari lah, seperti itu ya. Kita coba apa ya? Speaking dulu sebentar ya. Ini kan saya baru selesai upacara. Iya Pak. Agak-agak lemes mungkin supaya fokus belajarnya. Kita speaking dulu sekali. Tahun. Iya. Huk. Iya. Huk. Jadi di sini saya punya soal pretest. Kalian coba keluarkan buku catatannya aja di informatika. Siapkan alat tulisnya. Coba kerjakan pertanyaan ini sebisanya dulu aja. Ya. Kita lanjutkan ke materi. Di depan ada sebuah gambar. Apa kamu pernah berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari? Apakah kamu pernah bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan sepeda atau motor? Lalu kemana? Kamu pernah memasak? Jelas ini salah. Ya. Udah tidurnya tengah malam, bangunnya siang, tapi pengennya sukses. Kita biasanya, tapi caranya salah. Kalau kalian perhatikan, malam pakai tidur, pagi pakai untuk belajar. Kalau libur bebas, ya. Coba disaksikan, disimak. Sekarang masuk ke definisinya. Hal pertama yang harus kita pahami dalam berpikir komputasi itu ya, di sini ada gambar nih. Nah, di sini ada piramida, paling bawah warna merah, lalu warna oranye. Namun semua berpikir komputasi adalah berpikir kritis. Namun tidak semua berpikir komputasi adalah berpikir kritis. Bisa kebayang? Berpikir kritis itu udah pasti komputasi. Tapi berpikir komputasi belum tentu berpikir kritis karena cuma misalkan masalah aja kalau berpikir kritis itu. Kalau berpikir komputasi itu maaf. Atau di sini ada juga kasus ada permasalahan yang bisa dipecahkan tanpa berpikir kritis seperti mengikuti arah dari. Lalu yang ketiga selanjutnya menyelesaikan persamaan linear atau pengenalan pola. Kalau kalian perhatikan di atas ada sebuah pantun atau i. Kalau itu ua. Jadi saat kita membuat pantun juga kita itu udah menerapkan pengenalan pola sebenarnya. Atau kerja matematika deh, itu kita harus bisa mengenali polanya, kita bisa menjawab permasalahan. Di yang lebih advance-nya lagi atau di pemecahan yang lebih baiknya lagi kita bisa menerapkan dalam info cuaca. Jadi cuaca itu bisa kita baca dengan pola. Lalu abstraksi yang kalian garis bawahi ini aja ya. Let one object stands for many. Atau satu buah benda mampu mempresentasikan atau mewakili benda lainnya. Jadi abstraksi itu seperti ini contoh kasusnya. Kalian hanya fokus pada informasi yang diminta oleh seorang. Lalu yang terakhir adalah algoritma desain atau mengembangkan masalah-masalah yang sama secara step by step. Pokoknya
kita memecahkan sebuah masalah langkah demi langkah. Dan cara yang kita pakai itu, cara yang kita ciptakan itu bisa dipakai orang lain. Kalau gitu, kuncinya di situ. Silahkan kerjakan di LKPD-nya. Sudah saya bagikan dari awal masing-masing kelompoknya. Di situ ada instruksinya. Lalu kalau udah beres, dipoto, dikirimkan ke situ ya. Lalu presentasi. Jadi sekarang silakan kalian berdiskusi, kerjakan sesuai perintah yang ada di LKPD. Gimana kalian bikin satu masalah? 3 lah ya, 3 masalah. Masalahnya apa? Setelah itu cara mengatasi masalahnya. Setelah itu solusinya menggunakan metode apa sesuai masing-masing kelompok, gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Kalau itu silakan dikerjakan. Waktunya berapa menit? 10 menit. Kalau ada kesulitan bisa tanya ke saya. Boleh buka dari referensi lain, boleh buka internet dari HP, boleh buka buku, boleh berdiskusi, pokoknya temukan 3 permasalahan dan solusinya di kehidupan sehari-hari. Apakah penggunaan metode dekomposisi hanya bisa digunakan dengan tugas sekolah saja? Apakah bisa? Jadi itu dari metode dari kelompok dekomposisi. Pokoknya dalam menyelesaikan masalah, kalau kita dirasa sulit untuk menyelesaikannya, kita pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Kalau misalnya kita tidak bisa melaksanakannya sendiri, kita ajak orang lain untuk membantu kita, berbagi tugasnya sama rata. Gitu. Kelompok kami yang memilih tentang abstraksi. Sebelumnya saya menyebutkan definisi abstraksi. Abstraksi itu suatu kemampuan mengenai informasi yang bersifat kompleks menjadi lebih sederhana atau membuat informasi lebih bersifat
di umur segini lagi nyeleksi tuh pakai abstraksi. Kalau suka yang pintar, yang bodoh, yang tidak terlalu pintar, singkirkan. Kalau suka yang rajin ibadah, berarti yang ibadahnya kurang, singkirkan. Kalau suka yang rajin olahraga, yang tidak suka olahraga, singkirkan, abstraksi aja gimana. Nanti yang sisanya nih, si X, nah mungkin itu bisa dijadikan kalau evaluasi. Saya minta coba seorang kita simpulkan dulu. Kesimpulan dari berbagai komputasi di sini adalah kan komputasi itu adalah suatu metode penyelesaian masalah dengan menerapkan ilmu komputer yang tadi pakai yang komposisi dan sebagainya. Dan juga Untuk evaluasinya kita akan menggunakan Kahoot. Jadi kalian siapkan smartphone kalian, masuk ke Google Web, lalu scan barcode ini atau bisa masuk ke website Google.com, klik dotkit, nanti masukin kodenya. Nih panas ya api ya. Manfaat apa yang kalian dapat setelah melaksanakan kalian ini? Coba jawab salah seorang. Kesulitan apa yang didapat saat atau yang dirasa saat melaksanakan pelajaran ini? Nanti cuma nggak belajar kayak gini? Kenapa senangnya? Karena sudah selesai, kita tutup dengan doa. Ayo berdoa. Setelah pembelajaran ini selesai, alangkah baiknya kita berdoa, mengucapkan syukur menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Siap, salam.